Halo. Halo. Assalamualaikum. Sekarang kita kemana ini? Mau jalan-jalan Pak, Oh, healing. healing. Healing tapi sangu LKS. Iya. Ya, ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Suwondo. Pak Suwondo ya, yang drivernya jangan lupa ya. Nanti kalau kita naik Pak Suwondo ya, jangan keliru kok ya. Ya, terima kasih Pak Suwondo. Assalamualaikum. Saat ini saya sedang berada di gedung DPR Kota Malang untuk mengikuti acara outing dengan Mindua Kota Malang bersama anak-anak kelas 6. Alhamdulillah, luar biasa, suasananya sangat kondusif. Al-Quran, pengusaha sukses, dan mudah-mudahan juga ada yang menjadi anggota dewan dan berkantor di ruangan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Ketua Komisi D yang kami hormati, mohon izin kami yang mau bertanya silakan acung ya, acungkan tangan silakan, akan didatangi ya. Ayo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Dewi Oktaviani dari kelas 6C ingin bertanya, apa tips dan kiat-kiatnya untuk bisa menjadi pemimpin yang sukses di masa depan? Luar biasa pertanyaannya. Satu lagi dua pertanyaan nanti dijawab oleh Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abel dari Mindua Kota Malang. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan untuk Ibu, yaitu pengalaman apa yang pernah dialami Ibu selama menjadi anggota dewan? Luar Terima biasa. kasih. Terima kasih. Mungkin sementara dua dulu Ibu Ketua yang dijawab. Oke, baik. Wow, pertanyaannya mengejutkan. Saya tuh selalu tidak menyangka ya ketika ketemu sama teman-teman mulai SD, SMP sampai SMA tuh pertanyaannya bener-bener yang wow, menuki gitu ya. Kalau kita aduh, ternyata sudah jauh sekali perkembangan ketika saya SD dulu gitu ya. Sama teman-teman sekarang yang SD itu, waduh, sepertinya informasi itu sangat cepat. Apalagi kita sekarang lagi era teknologi ya. Jadi semua informasi masuk dan kemudian itu berpengaruh sama karakter teman-teman semua. Dimana teman-teman semua itu berani mengutarakan, itu saya sangat salut sekali. Oke, saya jawab dulu pertanyaan pertama. Kira-kira Tips menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Oke. Tips menjadi pemimpin yang baik, saya rasa pengalaman saya sekarang sebagai yang pertama saya seorang ibu, kemudian yang kedua saat ini saya alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi ketua komisi D. Tips untuk menjadi pemimpin yang terbaik yang selama ini masih saya pergunakan adalah menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi ketika kita mendengarkan, ketika kita berusaha memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman kita gitu ya, berkaitan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, itu insya Allah kita akan bisa kemudian membuat beberapa hal di sekeliling kita itu lebih baik gitu. Jadi kita bisa mencari solusi, kita bisa mengevaluasi diri, mengevaluasi cara kepemimpinan kita, kemudian bagaimana memperbaiki hal-hal yang memang sekiranya perlu diperbaiki untuk kepentingan bersama. Jadi tips dari saya adalah mendengarkan dengan baik gitu. Oke, pertanyaan kedua adalah pengalaman apa yang sudah saya dapat selama menjadi anggota DPRD gitu ya. Wah, banyak banget pengalamannya. Jadi pengalamannya adalah ketika saya bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Kalau dulu
saya juga berada di posisi sebagai ya masyarakat yang kemudian banyak sekali kemudian mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Tetapi ketika saya berada di posisi pemerintah daerah, ketika turun ke masyarakat itu ternyata luar biasa sekali ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman di masyarakat di tataran terkecil gitu ya, keluarga, kemudian RT, RW dan lain sebagainya itu luar biasa sekali. Jadi seperti teman-teman gini, tiba-tiba nanti ada ide brilian keluar dari teman-teman. Nah itu kita tidak sangka-sangka gitu. Nah terkadang saya ketika menjadi masyarakat yang tidak mempunyai kapasitas apapun di dalam pemerintahan itu ternyata punya beberapa ide yang mungkin di luar apa yang dipikirkan oleh pemerintah daerah. Nah itu sangat penting sekali. Jadi pengalaman berharga saya adalah bisa ketemu dengan masyarakat, berada di sisi yang berbeda, tidak berada di sisi masyarakat, dan mendapatkan evaluasi yang luar biasa dan juga ide-ide yang baik dari masyarakat. Itu sih. Terima kasih. Ada lagi? Cukup Pak Jadi, atau ada lagi yang dipertanyakan? Tadi, oh tambah semangat ini. Ya, dari cowok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Nama saya Abdul Kurniawan dari Sekolah Min 2 Kota Malang, kelas 6B. Saya ingin bertanya, apa cita-cita dan motivasi ibu? Apa cita-cita dan motivasi ibu ketika masih kecil sehingga bisa sukses seperti saat ini? Terima kasih. Cita-citanya masih kecil ya. Sampai cita-citanya apa deh? Baik, yang kedua. Tadi, yang ngecek tadi lagi. Belakang ya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Surya dari Min 2 Kota Malang ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap aspirasi masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ibu tentang aspirasi masyarakat. Satu lagi mungkin, ya satu lagi, ya. Yang ini cowok Pak Di, yang cowok ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Nazrul Dirham dari Min 2 Kota Malang. Apa saja syarat menjadi anggota DPR? Syarat menjadi anggota DPR. Luar biasa, pertanyaan tak disangka ini ya. Pasti banyak membaca ini adik-adik ya. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana syarat-syarat menjadi anggota DPR. Baik, Ibu Ketua bisa di. Oke, siap. Cita-cita, waduh, saya ini lumayan konsisten dari kecil ya. Jadi ketika saya SD itu saya udah bisa bayangkan, oh saya nanti pengen SMP sini, SMA sini, kuliah di sini. Nah, alhamdulillah SMP tercapai. Saya pengen SMP 3 masuk, gitu ya. SMA, saya pengen SMA 1, meleset. Saya masuk SMA 3. Entah kenapa di hari terakhir saya cabut berkas, saya masukin ke SMA 3. Kenapa saya memilih SMA 1? Karena waktu itu jurusan bahasanya bagus. Cita-cita saya dari kecil kan pengen jadi dosen. Jauh ya. Kepengen jadi dosen karena waktu itu saya sampai sekarang sih saya sangat ngefans sekali sama bapak saya. Bapak saya seorang dosen. Tapi ternyata bapak saya setelah menjadi dosen juga jadi anggota DPR juga. Gitu ya. Jadi saya sangat terinspirasi. Terima kasih. Jadi saya dilahirkan dari keluarga para tenaga pendidik gitu. Bapak saya dosen di UM, di Universitas Negeri Malang, tempat saya kuliah S1. Kemudian ibu saya sebagai guru SMK di SMK Arjuna. Kayak sekarang SMK-nya sudah tidak terlalu populer ya, dulu sangat populer sekali gitu.
Nah, kemudian ternyata kedua orang tua saya ini memberikan inspirasi baru buat saya gitu ya. Awalnya saya kepengen jadi tenaga pengajar, tenaga pendidik seperti Bapak Ibu semua ini jadi dosen. Ternyata di tengah perjalanan kedua orang tua saya jadi anggota DPR RI. Jadi saat ini saya kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tua saya, dan alhamdulillah ternyata berhasil gitu ya. Kemudian selanjutnya tips aspirasi ya. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk menghimpun aspirasi gitu ya pertanyaan Mbak ya. Jadi sebagai anggota DPRD, selain kita melakukan fungsi pengawasan yang langsung turun ke masyarakat gitu, di dalam DPRD ini mempunyai satu rencana kerja, itu adalah reses, di mana kita itu adalah serap aspirasi masyarakat. Jadi kita mengumpulkan tokoh masyarakat, dan itu kita lakukan setahun 3 kali ya Pak Arsyid ya. Setahun 3 kali kita boleh mengundang siapapun dimanapun untuk bisa menghimpun aspirasi gitu. Misalnya di daerah A apa kekurangannya, misalnya sekolahnya rusak kondisinya, perlu direhab misalnya. Ternyata jalanan kami sering banjir Bu, kenapa banjirnya? Nah itu. Kemudian Bu, banyak anak-anak perempuan yang putus sekolah, nah kenapa? Itu juga kita serap aspirasinya, kemudian kita tuangkan dalam berita acara, dan kemudian kita jadikan sebuah usulan kepada pemerintah kota, khususnya eksekutif gitu, supaya bisa ditelaah lagi tentang program yang sudah dijalankan selama hampir setahun ini gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, persyaratan menjadi anggota DPRD. Wow, kayaknya pengen ada cita-cita nih, tepuk tangan dulu dong. Ya. Yang jelas untuk menjadi anggota DPRD itu syarat yang pertama dan yang utama adalah teman-teman harus menjadi anggota parpol gitu, karena kita itu ditugaskan oleh partai politik yang menjadi peserta pemilu. Nah, di situ kita menjadi petugas partainya yang dicalonkan menjadi calon anggota legislatif yang akan bertarung di pemilu. Nanti kita akan sambut lagi pemilu 2024. Teman-teman masih belum cukup umur ya, masih di bawah 17 tahun, jadi masih bisa mengamati, karena suara teman-teman itu penting. Nah itu yang jadi tidak boleh lagi kemudian kita tidak peduli terhadap apa yang ada di pemerintah Indonesia ini, karena itu sangat berpengaruh sekali. Seperti misalnya pemilihan ketua kelas, ada satu yang nggak pilih, padahal itu adalah satu suara penentuan. Kira-kira akan kita memilih ketua kelas yang baik akan tidak tercapai kan, seperti itu gitu. Nah itu contoh sederhana. Maka salah satu kriteria penting itu adalah kita terdaftar sebagai anggota partai politik. Nah, untuk kriteria selanjutnya itu ya tentu saja ada minimal ijazah, kemudian pengalaman di dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Itu nanti diseleksi kembali oleh partai politik masing-masing, dan itu dimasukkan kembali ke kebijakan partai-partai tersebut. Begitu. Apakah bisa menjawab, Mas? Paham ya? Oke. Yang lain tadi yang bertanya sudah ada paham lagi? Atau ada? Oke, ada lagi. Nggak apa-apa Mas, ini biar puas gitu ya. silakan. Ini fraksi balkon yang atas nih, ini kasihan dong, nggak bisa tanya dong ya. Tadi sudah ada mic ya? Oh udah ada. Atas, ya. Oke. Boleh tanya ya di atas ya, supaya ada suara-suara dari fraksi balkon ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ailia Syafia Jarika, kelas 6 dari Minggu Kota Malang. Saya mau bertanya, apa kesulitan yang Ibu alami selama menjabat sebagai DPRD? Terima kasih. Ya, yang di atas mungkin tadi mic-nya bisa dinyalakan adik. Ya. Yang di atas anak boleh bertanya. Ya, itu sudah ngacung gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
gedung DPRD dibangun? Kapan gedung DPRD dibangun? Ada lagi temannya yang di atas, tadi ada. Ya. Ada yang di atas, ada lagi? Sudah tidak ada. Baik, yang di bawah, ya Pak Gede itu. Ya, 3 pertanyaan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Hayurania dari Min 2 Kota Malang kelas 6. Bu, bagaimana sih pendapat Ibu melihat kinerja anggota DPRD Kota Malang saat ini? Apakah sudah puas dengan kinerja anggota DPRD Kota Malang saat ini? Terima kasih. Wah, luar biasa, kritis sekali pertanyaannya. Mungkin 3 pertanyaan dulu Ibu. Dijawab. Waduh, saya berasa agak di sidang ini. Gak apa-apa, ini bentuk kekreativitasan dan saya sangat apresiasi teman-teman sudah punya keberanian dan motivasi di dalam diri untuk mengutarakan. Itu bagus banget ya. Yang pertama pertanyaannya tadi, saya jawab paling belakang dulu ya. Yang pertama tadi apa Mas Asi, saya kok? Oh, gedung DPR Mbak yang ini loh. Oh, kesulitan selama menjadi anggota DPRD. Oke. Mungkin saya kalau dari semua pekerjaan, saya yakin pasti ada kesulitan. Termasuk saat ini, misalnya teman-teman menjadi seorang pelajar sekolah dasar, pasti juga punya kesulitan. Tapi saya tidak bilang itu kesulitan ya. Saya bilang itu adalah challenge atau tantangan. Jadi tantangan saya selama menjadi anggota DPRD adalah bagaimana kita bisa berempati terhadap masyarakat, karena sangat sulit sekali ya. Artinya bagaimana kita menempatkan diri di sisi yang lain gitu ya. Kemudian bagaimana saya juga bisa menjadi perwakilan yang baik, itu merupakan challenge buat saya. Tetapi ini juga adalah merupakan motivasi buat saya untuk memperbaiki kinerja saya pribadi dari tahun ke tahun. Karena ini adalah periode pertama saya, jadi saya yakin banyak hal yang saya harus kejar, banyak hal yang masih saya harus pelajari. Itu yang pertama. Kemudian itu yang pertanyaan pertama tadi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Bagus ya. Kenapa? Mas Bagus, terima kasih. Jadi tahun berapa gedung DPRD ini dibangun? Tahun 1927. Wow, udah lama ya. Jadi ini termasuk bangunan bersejarah gitu ya. Oke. Tapi sudah mengalami renovasi di sana sini. Jadi ini merupakan salah satu bangunan bersejarah gitu ya, tahun 1927. Terima kasih Mas Bagus pertanyaannya ya. Kemudian selanjutnya Mbak ya. Mbak siapa? Mbak Langit. Aduh, ya ampun namanya bagus banget. Oke, Mbak Langit. Tips menjadi anggota DPRD, iya benar? Bukan, terkait kinerja. Oh, kinerja, apakah sudah puas atau belum gitu ya? Saya kembalikan lagi ke saya pribadi gitu ya. Dari saya pribadi, saya masih belum puas dengan apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Karena mengingat yang pertama ini adalah periode pertama saya, masih banyak beberapa hal yang perlu saya perbaiki untuk supaya kinerja saya sampai di akhir tahun jabatan 2024 insya Allah itu akan lebih baik lagi karena bagaimanapun juga saat ini tugas utama kami adalah menjadi pelayan masyarakat gitu ya, jadi perwakilan masyarakat. Dan setelah saya geluti selama hampir 3 tahun ini, itu ternyata adalah sesuatu yang tidak mudah gitu,
sesuatu yang tidak mudah, maka kalau pribadi saya sendiri ya gitu ya, saya masih belum puas dengan apa yang saya lakukan, masih banyak yang harus saya kejar, seperti yang saya sampaikan tadi ke Mbak siapa tadi yang pertama, Mbak Aini ya, sama iya, mungkin itu ada lagi, mungkin Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu guru kita kasih kesempatan lagi gitu ya. Ada lagi adik-adik sudah ya dikasih kesempatan kepada Bapak Ibu. Oh satu lagi, oh masih penasaran Ibu ya, puas nih satu lagi, nggak apa-apa. Tidak apa-apa Bu. Satu lagi anak-anak, nanti satu lagi dari Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina dari kelas 6F. Mohon izin bertanya, berapa tahun masa menjabat menjadi anggota DPR? Terima kasih. Ya, Pak ya. Oke. Tepuk tangan. Wah, ini dari tadi saya lihat banyak sekali teman-teman kita yang perempuan yang bertanya gitu ya, cukup aktif dan kritis juga gitu. Oke, jadi masa jabatan 5 tahun Mbak, gitu. Jadi kita mengikuti jadwal pemilu sama seperti kepala daerah juga, wali kota, bupati, gubernur, presiden, itu semuanya 5 tahunan, gitu. Jadi per 5 tahun setelah kami melakukan kerja selama 5 tahun di masyarakat, nanti kami akan berjuang lagi untuk bisa dipilih kembali. Apabila memang masih menginginkan untuk melakukan sebuah perubahan di sini, gitu ya, melalui gedung DPRD ini, maka nanti di akhir jabatan kita akan melakukan kampanye lagi, kemudian mengikuti pemilihan umum lagi. Jadi per 5 tahun. Oke, sudah. Sekarang silakan Bapak Ibu guru, monggo. Terima kasih Ibu Ketua Komisi D. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada Ibu Ketua. Kami ini madrasah ibtidaiyah. Jadi statusnya sama dengan sekolah dasar, tetapi kami mempunyai ciri khas keislaman gitu. Yang kami tanyakan, ini keluhan dari sebagian besar madrasah, khususnya baik negeri maupun swasta, itu untuk akses pendanaan di kami di MIN gitu Bapak Ibu Ketua, di madrasah yang ini kok tidak sama dengan SD gitu. Dimana kalau SD itu ada bosda atau apa ya istilahnya, dana hibah atau yang lainnya, tapi kalau di madrasah ibtidaiyah negeri kami kok tidak mendapatkan gitu. Oke, mungkin ada penjelasan, dan kalau mungkin memungkinkan di tahun depan mungkin kami juga kebagian pendanaan pendidikan dari pemerintah Kota Malang. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi sebetulnya kalau untuk sekolah-sekolah swasta gitu ya, itu masih diperkenankan untuk dapat bosda swasta. Iya, masih ada gitu ya. Tetapi memang itu pengajuan, gitu. Jadi ada beberapa sekolah yang udah dapat anggaran itu, ada yang beberapa yang enggak. Tapi harusnya dapat sih Pak. Ada anggarannya kita. Jadi nanti coba kita telusuri bersama. Kira-kira kenapa kok nggak dapat? Untuk rehab pun kita bisa mengajukan. Oh yang negeri. Oh kalau negeri masuknya ke Depak ya. Iya, Kemenak gitu. Iya. Kalau MIN kan Kemenak ya masuknya ya. Gitu. Jadi kayaknya nggak bisa. Tapi kalau swasta kita bisa dapat. Iya, gitu. Iya. Jadi nanti kalau untuk itu kita coba telusuri bersama-sama Bapak. Kira-kira posisinya seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk yang MIN, MAN, karena itu di bawah Kementerian Agama ya, itu kayaknya. Jadi nanti kita ngobrol itu mungkin Pak nanti suatu ketika misalnya hari ini boleh, atau nanti ketika kita jadwalkan tidak perlu bersama anak-anak juga. Nanti kita datang aja langsung bersurat dan lain sebagainya. Nanti kita bisa ngobrol masalah itu. Iya. Ada lagi? Bapak? Yang lain?
dibawa pulang. Oke, sudah cukup Mas Asik kayaknya mereka ya. Sudah cukup ya adik-adik ya. Semangat ya. Habis ini cita-citanya dirubah ya. Menjadi anggota dewan. Siap. Oh. Iya. Baik, pada pagi hari ini acara audiensi dan visitasi yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh DPRD Kota Malang bersama dengan Min Kota Malang dapat kita akhiri. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan kedepannya bisa menjadi suatu teladan yang bisa kita teladani. Kami selaku MC kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue sesi foto bersama.